14 0701 dan saya. Perkenalkan, nama saya Asmina Syahada Rahma dengan NIM 2314070173. Dilanjutkan dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Najwa Khairunisa 2314070174. Baiklah, hari ini kita akan melakukan analisis skripsi, yaitu yang berjudul strategi dalam pengelolaan kelas pada pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah DKI Kayangan Pindrang. Untuk memahami kerangka logis dan strukturalnya secara mendalam, saya akan menjelaskan tahap demi tahap. Soalnya kita sedang memetakan rencana perjalanan ini yang harus diketahui. Yang pertama yaitu kejelasan judul dan variabel penelitiannya. Judul penelitian sudah sangat jelas dan spesifik. Kejelasan ini muncul karena adanya 3 konsep atau variabel penelitian utama yang menjadi fokus utama kajian kualitatif. Yang pertama, strategi dulu. Ini adalah variabel yang akan diteliti secara mendalam, yaitu konsep ini merujuk pada segala upaya pendekatan atau metode yang direncanakan dan dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam konteks ini kita akan melihat apa saja yang dilakukan guru PAI, yaitu pendidikan agama Islam untuk mengajar. Selanjutnya yaitu pengelolaan kelas. Ini adalah kemampuan atau tindakan guru untuk menciptakan, memelihara dan mengendalikan kondisi kelas yang kondusif agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung efektif. Strategi guru ini adalah variabel pertama atau variabel X, dan pengelolaan kelas pada pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah itu variabel Y. Pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah DKI Kayangan Pindrang ini adalah konteks dan fokus spesifik di mana kedua variabel di atas diimplementasikan. Penelitian ini adalah di kasus di lokasi ini untuk memahami praktik unik yang terjadi di sana. Hubungan antara variabel ini bersifat deskriptif, eksploratif. Anda tidak sedang menguji hubungan sebab akibat, melainkan menjelaskan secara holistik bagaimana strategi guru mewujudkan dalam pola kelas di lapangan. Selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan. Bab 1 adalah fondasi yang membenarkan mengapa penelitian ini penting. Yang pertama, urutan 7 poin latar belakang. Latar belakang harus bergerak dari hal umum ke spesifik, membentuk corong hingga mengarah pada judul. Urutannya yang logis adalah kondisi ideal pendidikan. Pentingnya pendidikan secara umum, khususnya pendidikan dasar MI sebagai pembentuk karakter awal. Yang selanjutnya peran pembelajaran PAI. Pentingnya mata pelajaran PAI sebagai dasar moral dan akhlak. Selanjutnya itu tantangan lapangan dan kesenjangan. Kenyataan di lapangan yang menunjukkan adanya masalah pembelajaran seperti siswa kurang aktif, kelas baru atau materi yang monoton. Selanjutnya itu urgensi strategi guru. Perlunya strategi guru yang efektif dan pengelolaan kelas yang baik sebagai kunci untuk mengatasi tantangan tersebut dan mencapai kondisi ideal. Selanjutnya fokus lokasi, deskripsi singkat atau observasi awal yang DKI Kayangan Pindrang menunjukkan bahwa upaya eksplorasi strategi guru di lokasi ini sangat penting untuk diketahui. Selanjutnya yaitu keterbatasan kajian terdahulu, penegasan bahwa ada penelitian mendalam yang fokus pada strategi spesifik guru di MI ini. Selanjutnya pernyataan tujuan penelitian, penegasan akhir bahwa penelitian ini harus dilakukan untuk mengisi kekosongan informasi tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu 2 identifikasi masalah. Yang ada 4 poin, yaitu ini adalah data masalah awal yang akan ditemukan terkait judul. Misalnya ketidakfokusan siswa pada proses pembelajaran, kurangnya variasi metode yang digunakan guru, dan alokasi waktu yang sering tidak efektif karena adanya gangguan pengelolaan ruang kelas yang baru maksimal dalam mendukung interaksi belajar. Yang ketiga, selanjutnya yaitu batasan masalah. Anda harus membatasi fokus agar tidak melebar. Penelitian dibatasi hanya pada strategi guru dalam aspek pengelolaan kelas saat berlangsungnya pembelajaran PAI di lokasi yang DKI Kayangan Pindrang. Yang keempat yaitu rumusan dan tujuan penelitian. Rumusan masalah berbentuk pertanyaan eksploratif, misalnya bagaimana, apa saja. Ini adalah inti pertanyaan yang akan Anda jawab di bab 4. Tujuan penelitian adalah pernyataan ulang dari rumusan masalah diubah menjadi kalimat berita, yaitu untuk mengetahui, dan untuk mendeskripsikan. Yang kelima yaitu manfaat penelitian. Manfaat pertama itu manfaat teoritis, memberikan
praktis menjadi masukan bagi guru dan kepala sekolah, IMI, DDI Karema Pindrang, serta referensi bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya yaitu definisi operasional, menjelaskan konsep kunci dalam konteks penelitian ini, yaitu strategi guru, dijelaskan sebagai teknik-teknik tertentu, misalnya pemberian reward, penggunaan media atau SBT yang digunakan guru PAI di sekolah tersebut. Pengenalan kelas dijelaskan sebagai upaya proaktif dan reaktif guru dalam menjaga suasana belajar, misal penataan tempat duduk, pembagian kelompok, atau penanganan siswa gaduh. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada bab 2, yaitu landasan teori. Bab ini adalah panggung bagi teori-teori yang mendukung argumen, yaitu yang pertama landasan teori. Anda wajib memaparkan teori yang berkaitan langsung dengan kerabat Anda. Teori strategi pembelajaran, konsep dasar strategi, jenis-jenisnya, yaitu misal ceramah, diskusi, demonstrasi, atau game, dan prinsip pemilihan strategi yang tepat. Selanjutnya teori pengelolaan kelas, definisi, tujuan, prinsip, serta pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan kelas, misal pendekatan otoriter, permisif, atau pendekatan kelompok. Selanjutnya teori pembelajaran PAI, karakteristik khusus PAI, tujuan khususnya, misalnya pembentukan akhlak, dan metode yang relevan untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua yaitu penelitian terdahulu dan relevan. Ini ada perbandingan kritis, yaitu harus memaparkan setidaknya 3-5 penelitian yang topiknya serupa, lalu jelaskan persamaan dan perbedaan antara penelitian mereka dengan penelitian Anda. Ini menunjukkan posisi kebaruan atau novelty skripsi Anda. Yang ketiga, kerangka berpikir. Ini adalah alur logika yang divisualisasikan tanpa tabel atau dinarasikan. Ia menjelaskan bagaimana kondisi ideal atau teori dan kondisi nyata yaitu masalah. Akhirnya memerlukan solusi, yaitu strategi guru dalam pengelolaan kelas yang pada akhirnya akan menghasilkan temuan deskriptif di lokasi penelitian. Fokus penelitian, karena ini kualitatif, fokus penelitian berfungsi sebagai batasan yang mengarahkan pengumpulan data, yaitu mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang terbuat dalam rumusnya masalah. Yang kelima yaitu hipotesis. Jika karena penelitian ini adalah kualitatif deduktif, tujuan adalah eksplorasi dan pengalian makna, bukan pembuktian. Oleh karena itu hipotesis tidak diperlukan pada skripsi ini. Baiklah, sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya pada bab 3 metode penelitian. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Bab ini menjelaskan bagaimana data dikumpulkan di analisis. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Gunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif akan menjelaskan realitas strategi guru secara mendalam, apa adanya dan bukan dalam bentuk angka-angka statistik. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Tegaskan bahwa lokasi adalah madrasah ibtidaiyah DDI Karema Pindrang dan disebutkan tentang waktu melakukan penelitian, misalnya bulan A hingga bulan B. Yang ketiga, subjek dan objek penelitian. Objek penelitian adalah konsep yang diteliti, yaitu strategi guru dalam pengelolaan kelas. Subjek atau informan penelitian adalah pihak yang memberikan data, yaitu guru PAI sebagai pelaku utama dan kepala sekolah sebagai informasi pendukung di lokasi tersebut. Yang keempat, sumber data. Data primer, hasil wawancara dan observasi langsung dari guru, data studi, dokumen pendukung seperti rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, data tertib, dan profil sekolah. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Teknik utama adalah observasi partisipatif, melihat langsung proses di kelas, wawancara mendalam, bertanya langsung kepada guru, dan studi dokumentasi mengumpulkan data tertulis. Yang keenam, instrumen penelitian. Instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, human instrumen yang dibantu oleh alat seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, dan alat rekam. Yang ketujuh, teknik keabsahan data. Untuk menjamin kredibilitas temuan kualitatif, gunakan triangulasi, yaitu membandingkan data dari triangulasi sumber, membandingkan keterangan guru A dengan guru B. Triangulasi teknik membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi. Yang kedelapan, teknik analisis data. Gunakan model analisis kualitatif yang melibatkan 3 tahap simultan, reduksi data, memilah data yang lengkap, mengejar data, menyajikan data yang sudah diringkas dalam bentuk narasi, dan menarikkan kesimpulan, mengambil intisari dari hasil
hasil analisis yang bab keempat, hasil penelitian dan pembahasan adalah bab di mana memamerkan hasil kerja keras. Yang pertama, hasil penelitian deskripsi. Sajikan temuan berdasarkan pengelompokan fokus penelitian rumusan masalah dan deskripsikan temuan wawancara dan observasi secara rinci. Misalnya, menemukan bahwa strategi guru yang dominan adalah metode ceramah interaktif dan pembelajaran berbasis gabung atau bermain, dan Anda deskripsikan pendapatnya di kelas. Yang kedua, analisis temuan dan pembahasan. Pembahasan adalah bagian paling krusial. Bagaimana pembahasan dilakukan? Pembahasan adalah proses mengaitkan data di lapangan deskripsi temuan dengan teori bab 2 dan penelitian terdahulu. Bab 2 adalah harus menjawab pertanyaan apakah temuan sesuai dengan teori. Jika berbeda, mengapa? Aspek yang harus diperhatikan konfirmasi teori. Tunjukkan bahwa strategi yang digunakan guru di Pinrang ini sesuai dengan prinsip-prinsip pengolahan kelas yang baik menurut kelompok X. Penemuan